Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Mansur Musra dari Sistem Informasi semester 3 Universitas Hasanuddin. Nah, pada video ini saya akan membahas materi pengantar database berdasarkan buku Pengantar Database, Teori, Desain, dan SQL. Materi yang dibahas mencakup bab 1 hingga bab 5, yang merupakan dasar penting dalam memahami sistem database. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia berkaitan dengan data, mulai dari penggunaan media sosial, sistem perbankan, layanan kesehatan, hingga sistem akademik di perguruan tinggi. Semuanya bergantung pada pengelolaan data yang baik. Nah, database menjadi komponen utama yang memungkinkan data tersebut disimpan, dikelola, dan digunakan secara efisien. Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar database, sistem manajemen database, arsitektur dan model data, berbagai model database, serta konsep normalisasi. Diharapkan setelah menonton video ini, kita dapat memiliki pemahaman awal yang kuat mengenai database sebagai fondasi untuk mempelajari materi lanjutan seperti SQL dan perancangan sistem database. Nah, baik kita langsung masuk ke pembahasan bab pertama. Bab pertama, pengenalan dan konsep dasar database. Bab pertama membahas mengenai Bab pertama membahas mengenai pengenalan dan konsep dasar database. Pada awal perkembangan teknologi, data disimpan secara manual menggunakan arsip kertas dan dokumen fisik. Cara ini memiliki banyak kelemahan, seperti sulitnya pencarian data, tingginya risiko kehilangan, serta membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Seiring berkembangnya komputer, sistem penyimpanan data mulai beralih ke sistem digital berbasis file. Namun, sistem file juga memiliki keterbatasan, seperti redundansi data dan kesulitan dalam pengelolaan data secara bersamaan. Dari permasalahan inilah kemudian muncul konsep database. Secara umum, database adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan saling berhubungan, sehingga data tersebut dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Nah, database dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar dengan tingkat keamanan dan konsistensi yang tinggi. Contoh penggunaan database dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kampus, database digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan jadwal perkuliahan. Nah, di sektor perbankan, database menyimpan data rekening, transaksi, dan informasi nasabah. Tanpa database, pengelolaan data tersebut akan menjadi sangat tidak efisien. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa database berperan sebagai pusat penyimpanan data yang mendukung sistem informasi modern. Selanjutnya, bab 2, Sistem Manajemen Database atau DBMS. Nah, bab kedua membahas tentang Sistem Manajemen Database atau DBMS. Nah, apa itu DBMS? DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Dengan DBMS, pengguna dapat membuat, mengubah, menghapus, dan mengakses data dengan cara yang terstruktur dan aman. DBMS memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, DBMS berfungsi sebagai media penyimpanan data. Kedua, DBMS mengatur akses pengguna sehingga tidak semua pengguna memiliki hak akses yang sama. Ketiga, DBMS menjaga keamanan dan integritas data agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan data. Nah, selain itu, DBMS juga menangani proses transaksi dalam sistem besar seperti perbankan atau e-commerce. Banyak transaksi terjadi secara bersamaan. DBMS memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan benar tanpa mengganggu transaksi lainnya. Beberapa contoh DBMS yang populer saat ini antara lain seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. DBMS ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dan skala sistem yang dikembangkan. Dengan adanya DBMS, pengelolaan database menjadi lebih efisien, terorganisir, dan aman, sehingga sangat membantu dalam pengembangan sistem informasi. Nah, selanjutnya, bab 3, Arsitektur database dan model data. Bab ketiga membahas tentang arsitektur database dan model data. Arsitektur database menjelaskan bagaimana
sistem database disusun dan bagaimana data diakses oleh pengguna atau aplikasi. Nah, secara umum, arsitektur database terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan pengguna, lapisan aplikasi, lapisan DBMS, dan lapisan database. Setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sebagai contoh, pada aplikasi berbasis web, pengguna mengakses sistem melalui browser. Permintaan dari pengguna kemudian diproses oleh aplikasi, diteruskan ke DBMS, dan akhirnya data diambil dari database. Struktur ini membuat sistem lebih aman dan mudah dikembangkan. Nah, selain arsitektur, terdapat konsep model data, yaitu cara untuk mempresentasikan data dan hubungan antar data. Model ini model data membantu perancang database memahami struktur data sebelum database diimplementasikan. Nah, model data terdiri dari model konseptual, model logis, dan model fisik. Model konseptual biasanya digambarkan menggunakan ERD. Model logis menggambarkan struktur tabel, dan model fisik berkaitan dengan penyimpanan data secara nyata. Nah, selanjutnya bab 4, model-model database. Bab keempat membahas mengenai model-model database. Model database adalah cara bagaimana data disusun dan diorganisasikan dalam suatu sistem. Model data yang pertama adalah model hierarkis, di mana data disusun dalam bentuk struktur pohon. Model ini sederhana tetapi kurang fleksibel. Selanjutnya berkembang model jaringan yang memungkinkan hubungan data lebih kompleks. Nah, model database yang paling banyak digunakan saat ini adalah model relasional. Pada model ini, data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan melalui kunci utama dan kunci asing. Model relasional populer karena strukturnya sederhana, fleksibel, dan mudah dipahami. Nah, selain model relasional, terdapat juga database berorientasi objek yang menyimpan data dalam bentuk objek, serta database NoSQL yang dirancang untuk menangani data besar dan tidak terstruktur, seperti data media sosial dan big data. Nah, pemilihan model database harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan karakteristik data yang akan dikelola. Selanjutnya bab 5, normalisasi database. Bab kelima membahas tentang normalisasi database. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Nah, tanpa normalisasi, database dapat mengalami duplikasi data yang menyebabkan inkonsistensi. Misalnya, jika satu data diubah dapat tetapi data duplikat lainnya tidak diperbarui, maka informasi menjadi tidak akurat. Nah, normalisasi dilakukan melalui beberapa tahap yang disebut bentuk normal, seperti first form, second form, dan third form. Setiap tahap bertujuan untuk memperbaiki struktur tabel agar lebih efisien dan bebas dari anomali data. Nah, dengan melakukan normalisasi, database menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan lebih fleksibel untuk dikembangkan di masa depan. Oke, Oke, saya akan menambahkan contoh untuk bab 1, yaitu database dalam kehidupan nyata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berbasis sistem berbasis database tanpa kita sadari. Contohnya, ketika menggunakan aplikasi ojek online. Setiap pemesanan yang dilakukan akan disimpan dalam database, mulai dari data pengguna, lokasi, hingga riwayat transaksi. Begitu juga pada media sosial. Setiap unggahan, komentar, dan pesan disimpan dalam database dalam jumlah yang sangat besar. Database memungkinkan data tersebut dapat diakses dengan cepat meskipun jumlah penggunanya mencapai jutaan. Nah, di dunia pendidikan, sistem informasi akademik menggunakan database untuk menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan jadwal perkuliahan. Nah, dengan database, proses pengolahan akademik menjadi lebih terorganisir dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa database bukan hanya konsep teori,
tetapi memiliki peran nyata dalam mendukung berbagai aktivitas digital di kehidupan modern. Nah, tambahan untuk bab 2, peran DBMS bagi pengembang sistem. Bagi pengembang sistem, DBMS memiliki peran yang sangat penting. DBMS membantu pengembang dalam mengelola data tanpa harus memikirkan detail teknis penyimpanan data di perangkat keras. Nah, DBMS juga menyediakan bahasa khusus seperti SQL yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data. Dengan adanya SQL, pengembang dapat dengan mudah melakukan pencarian, penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Selain itu, DBMS juga menyediakan mekanisme keamanan seperti autentikasi dan otorisasi pengguna. Dengan fitur ini, data sensitif dapat dilindungi dari akses yang tidak sah. Oleh karena itu, pemahaman tentang DBMS menjadi hal yang wajib bagi mahasiswa dan praktis di bidang teknologi informasi. Nah, tambahan ketiga, studi kasus sederhana arsitektur database. Sebagai contoh penerapan arsitektur database, kita dapat melihat sistem aplikasi perpustakaan digital. Pengguna mengakses sistem melalui aplikasi atau website, kemudian permintaan tersebut diproses oleh server aplikasi. Server aplikasi akan berkomunikasi dengan DBMS untuk mengambil data buku, data peminjaman, dan data pengguna dari database. Hasilnya kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna. Dengan arsitektur seperti ini, perubahan pada database tidak langsung memengaruhi antarmuka pengguna. Hal ini membuat sistem lebih fleksibel, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Nah, tambahan keempat, dampak pemilihan model database. Pemilihan model database yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem. Jika model database tidak sesuai, sistem dapat menjadi lambat dan sulit dikembangkan. Sebagai contoh, model relasional sangat cocok digunakan untuk sistem akademik dan perbankan karena datanya terstruktur dan memiliki hubungan yang jelas. Nah, sementara itu, database NoSQL lebih sesuai dengan aplikasi yang menangani data tidak terstruktur dalam jumlah besar. Dengan memahami berbagai model database, pengembang dapat lebih memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibangun. Nah, tambahan selanjutnya, pentingnya normalisasi dalam jangka panjang. Normalisasi tidak hanya bermanfaat pada tahap awal perancangan database, tetapi juga sangat penting dalam jangka panjang. Database yang ternormalisasi dengan baik akan lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Jika suatu sistem berkembang dan membutuhkan fitur baru, database yang terstruktur dengan baik akan mempermudah proses penambahan data tanpa merusak struktur yang sudah ada. Nah, dengan demikian, normalisasi berperan penting dalam menjaga kualitas database agar tetap efisien dan konsisten seiring perkembangan sistem. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa database merupakan komponen penting dalam sistem informasi. Melalui pembahasan bab 1 hingga bab 5, kita telah memahami konsep dasar database, peran DBMS, arsitektur dan model data, berbagai model database serta pentingnya normalisasi. Pemahaman ini menjadi dasar yang sangat penting sebelum mempelajari SQL dan implementasi database secara lebih lanjut. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan pengetahuan kita mengenai pengantar database. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.